Halo Sobat Otomotif dimanapun kalian berada. Balik lagi nih sama channel kesayangan kita. Kita lagi bareng sama Oadit dari Core Injection. Kita pada kesempatan kali ini bakal ngobrolin masalah oli mesin yang ringan-ringan dulu lah ya. Mungkin ke obrolan ke depan kita bakal bahas masalah perawatan ataupun tune up dan lain-lain lah. Untuk kali ini kita masalah oli mesin dulu nih Boleh. Setiap mobil nih ya, pasti kan punya kebutuhan oli mesin yang beda-beda. Betul. Gimana sih cara kita mengetahui kebutuhan oli yang tepat untuk mobil kita? Yang nomor satu adalah para pemilik mobil terutama itu posisinya harus membaca atau mengetahui tentang buku pedoman pemilik kendaraannya. Itu. Karena di situ tercantum semuanya tentang kebutuhan tipe oli di mobilnya. Itu. Apapun. Apapun itu. Gitu. Berarti cocok atau enggaknya oli mesin Ya. tergantung jenis oli yang ada di manual book. Ya, betul. Betul. Kita ngelihatnya tuh di segi apanya dari oli mesin tersebut? Dari tipe viskositasnya maupun dari grade-nya. Contohnya? Contohnya harus misalnya contoh sebuah mobil di buku pedoman pemilik disebutkan minimal oli yang harus digunakan adalah 10W30. Nah, dengan API service level API-nya American Petroleum Institute itu posisinya di SN atau SL. Nah, itu semua ada di buku pemilik Kalau kendaraan. misal tidak sesuai dengan manual book tersebut? Yang terjadi adalah nanti pemborosan BBM, terus mesinnya juga bisa rusak. Oh. Macam-macam sekali. Jadi intinya adalah oli seperti darah kita. Nah, dia harus memang benar-benar terjaga sekali. Gitu. Berarti harus menyesuaikan dengan manual book. Ya, betul sekali. Nah, untuk misal brand dari oli tersebut gimana? Oh? Nggak penting kalau buat saya. Nggak penting. Nggak penting, karena yang penting adalah tipe dengan jenisnya. Berarti untuk oli mahal, kalau misalnya nggak sesuai dengan permintaan mesin, nggak bagus. Tetap percuma. Jadi gitu, sobat otomotif. Jadi kita nggak bisa ngelihat dari sebuah merek aja ya. Ya, betul. Harus sekali. menyesuaikan kebutuhan mesin. Ya, betul sekali. Gitu. Baru mulai tercerahkan nih, mungkin ya. Soalnya banyak nih, Ya. kalangan umum ya, yang masih tidak menghiraukan masalah perawatan tersebut. Dalam artian kalangan umum ini hanya pengguna kendaraan. Betul. Banyak yang cuman ya udah ganti oli weh gitu loh. Betul. Nggak melihat atau tidak tahu oli yang cocok untuk si mobilnya ini. Gitu. Betul. Jadi kalau misal kita misal aku nih, orang awam nggak tahu masalah oli mesin, datang ke bengkel, Pak saya mau ganti oli. Aku nih sebagai pemilik mobil tuh harusnya gimana? Kalau di Core Injection sendiri, posisinya kami akan melakukan hal yaitu menanyakan kepada customer kapan terakhir ganti oli dan tipe oli yang digunakan. Biasanya ini kalau pemilik tidak tahu ada gantungan tag oli di mobil tersebut. Biasanya kita akan cek di situ, apakah sesuai dengan mesinnya atau tidak. Itu aja. Nah, ini kan kalau di core nih ya. Kalau misalnya nggak di core. Kalau di tempat lain mungkin posisinya sama ya. Pemiliknya harus mengetahui dulu atau setidaknya mau tahu lah. Mau tahu dulu. Harus kembali lihat ke manual book. Iya, betul sekali. Gitu. Berarti minta ya paling nggak ya? Harus minta ya? Minta atau tanya ke dealer boleh. Enggak, maksudnya minta ke bengkelnya gitu. Pak saya mau minta 1030 misal. Bisa dilakukan. Oke, jadi sobat otomotif jangan cuma mau terima beres doang ya, ya. Betul. Harus tahu. Terus nih banyak aku dengar dari teman-teman pribadiku nih ya, banyak yang bilang bahwa oli hitam itu udah jelek. Benar nggak? Kalau buat saya sih nggak tepat ya. Karena oli itu sendiri saat ini adalah sebagai deterjensi, sebagai pelumas, juga sebagai pembersih. Nah, ditemukan beberapa oli yang istilahnya dipakai dalam beberapa waktu saja udah langsung hitam. Nah, itu berarti efek pembersihannya sedang berjalan. Makanya sangat tidak tepat kalau saya bilang mungkin sudah salah 100% di saat seperti ini, udah zaman secanggih ini, oli hitam itu sudah dibilang, wah ini olinya udah kotor. Bukan. Karena untuk menentukan oli itu masih bisa digunakan atau tidak, kita harus cek laboratorium. Gitu. Jadi nggak bisa secara visual kasat mata oli hitam itu jelek, tidak bisa. Dan saya mungkin boleh berbicara agak keras dikit bahwa itu sudah omongan yang tidak masuk akal. Udah nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal sama sekali.
Berarti kalau misal kita datang ke bengkel, Ya. Mas saya mau ganti oli dong, gitu. Ya. Terus sama masnya dicek nih. Oh nggak usah Pak, ini masih putih gitu. Ya, masih bening Masih bening. bahasanya. Ya. Bener nggak itu? Kalau saya pun tidak benar. Karena yang kami tanyakan apabila mendapati customer seperti itu di core injection, posisinya kami akan tanyakan kapan waktu terakhir penggantian oli mesinnya. Yang benar itu kapan oh? Yang benar adalah 6 bulan atau 10.000 kilometer. Itu 6 menjadi bulan, standar. Ya. 6 bulan atau 10.000. Iya, 6 bulan atau 10.000 kilometer. Jadi kalau misal selama 6 bulan mobil itu belum Ya. mencapai 10.000 kilometer, Ya, tapi 6 bulannya kena, maka wajib dilakukan penggantian oli mesin. begitupun juga sebaliknya oh. Ya, betul. Dalam artian ketika belum 10.000-nya tercapai, belum tapi 6 bulan. 6 bulan wajib dilakukan penggantian oli mesin. oli mesin. Oh. Gitu. Kalau misal nggak diganti, kalau misalnya ya udah 6 bulan belum 10.000, Ya, tapi belum sempat ganti. ya. Kira-kira hal yang akan terjadi itu apa? Biasanya kalau hal itu berkesinambungan atau dilakukan terus-menerus, nanti di dalam internal mesin akan terjadi varnish atau sludge, yaitu kotoran atau kotoran timbunan dari deposit-deposit kerak oli. Jadi nanti itu akan terakumulasi, istilahnya sampai keluarlah sebuah penyakit di mesin itu sendiri. Ceritanya Kayak begitu. misal mesin makan oli gitu ya? Ya, terjadinya seperti itu. Oke, Jadi mesin oke, oke. internalnya di dalam internal mesin itu sendiri akan menjadi sangat kotor. Dan otomatis itu akan membebani mesin dalam proses operasionalnya. Oh. Gitu. Oke, oke. Terus dulu nih orang zaman dulu nih ya, Ya. orang tua aku tuh pernah, aku pernah nemenin orang tua aku nih Ya. ganti mobil. Ya. Bukan ganti mobil, ganti oli mobil. Ya. Nah, ada yang bilang kalau mobil tua itu harus lebih kental olinya. Saya rasa nggak tepat ya. Pernyataan-pernyataan seperti itu udah nggak tepat di era sekarang. Karena posisinya saya pun melakukan hal yaitu mobil tahun tua sesuai dengan spesifikasinya. Ada loh mobil-mobil dengan merek tertentu tahun 90-an boleh dicek olinya sudah menggunakan 30 pada waktu itu. Encer ya? Encer sekali dan memang efeknya sangat-sangat baik. Dan itu karena pada waktu itu belum banyak barang, belum banyak tipe oli tersedia di pasaran. Oh. Makanya bengkel-bengkel aftermarket atau bengkel di luar dealer, istilahnya mau cari aman kali, mau cari gampangnya, ya olinya kendelin karena udah tua. Sebetulnya mesinnya nggak ada masalah. Oke. Itu hanya dilakukan sebagai obat sementara, manakala mesinnya bermasalah. Makanya olinya dikentelin. Oh. Gitu. Tapi ketika hal itu terus berlanjut, Ya, itu juga akan bisa merusak. menimbulkan masalah atau bisa dikatakan merusak. Oh. Gitu. Jadi sobat otomotif perlu diperhatikan lagi ya untuk masalah manual book ya, oh ya. Betul. Harus kita nih sebagai pemilik mobil harus tahu nih kebutuhan mobil kita. Betul. Benar nggak? Betul. Betul sekali itu kalau itu. Jangan sampai kita nurut sama bengkel doang. Betul. Belum tentu bengkelnya tahu ya. Betul. Betul sekali. Oke. Terus masalah oli lagi nih, ada titipan waktu itu dari temanku untuk masalah penggantian filter oli. Betul. Itu yang bagus atau sebaiknya itu kayak gimana? Kalau kami di core injection melakukan posisinya setiap penggantian oli mesin wajib dilakukan penggantian filter oli. Karena posisinya filter oli kalau di tubuh kita seperti ginjal. Dia yang menyaring semua kotoran di internal dalam mesin. Nah, sedangkan oli itu dipakai dalam waktu masa 6 bulan atau 10.000. 10.000. Mana dulu yang lebih tercapai? Nah, jarak itu sangat panjang. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam mesin. Nah, penyaring oli atau filter oli berfungsi penting manakala terjadi seperti gram, varnish, atau sludge oli. Nah, itu akan tersaring semua di filter oli. Oh, jadi berarti baiknya ketika ganti oli pun Ya. filter oli harus diganti. Wajib hukumnya untuk diganti. Oh. Kalau di kami di core injection akan melakukan hal seperti itu. Gitu. Oke. Berarti di sini servis nomor 1 ya, oh ya. Semoga ya. Jadi balik lagi nih buat sobat otomotif, kalian harus paham mengenai kebutuhan mobil kalian sendiri. Iya, betul. Betul nggak? Betul. Jangan cuman manut asal dari kata mekanik. Ikut bengkelnya. Jangan seperti itu. Jadi kalau zaman sekarang dengan keterbukaan informasi, pemilik wajib tahu tentang kebutuhan dasar dari mobilnya masing-masing. Oke. Gitu. Karena sebenarnya itu pun untuk
diri kita sendiri Iya, ya. betul. Memang karena kebaikan mobil kita sendiri. Oke, Gitu. oke. Cukup lah ya. Ya. Kalau sobat otomotif ada pertanyaan titipan, sobat otomotif bisa tanya aja di kolom komentar ya. Ya. Nanti pada bincang-bincang selanjutnya akan kita tanyakan nih. Jadi mungkin di obrolan selanjutnya kalau ada yang tanya masalah oli kita bahas lagi ya Boleh, dikit ya. boleh. Oke. Boleh. Mungkin cukup segitu aja sobat otomotif untuk obrolan kali ini. Kita lanjut di lain waktu ya. Boleh. Terima kasih Oke, Adit. Yuk.